wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Kelompok Enam. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai 14 tokoh psikologi. Ayo disimak. Nah, oke teman-teman, jadi di sini yang menjadi akarnya adalah Sigmund Freud. Psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikologi manusia. Menurutnya, tingkah laku manusia justru didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi id, ego, dan superego. Nah, selanjutnya di sebelah kanan atasnya Freud ada Alfred Adler. Alfred Adler adalah seorang psikoterapis Austria dan pendiri aliran psikologi individual. Menurut Adler, kepribadian manusia terbentuk ketika seseorang berjuang untuk menjadi superior dan menjadi diri yang sukses. Ia percaya bahwa setiap orang memasuki kehidupan dengan perasaan inferior dan menghabiskan seumur hidup mereka untuk mengatasi hal tersebut. Teori ini dikenal sebagai pencarian superioritas yang memfokuskan pada studi seputar pencarian superioritas. Nah, selanjutnya di panahnya Alfred Adler ada Erik Erikson. Erik Erikson menekankan pada tahapan perkembangan psikososial sepanjang kehidupan manusia. Inti dari teori ini adalah konsep bahwa individu mengalami serangkaian krisis atau tugas perkembangan yang harus diatasi di berbagai tahapan usia. Oke, selanjutnya di anak panahnya Adler ada Karen Harney. Harney bersikeras berpendapat bahwa pengaruh sosial dan budaya lebih berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian seseorang dibandingkan dengan pengaruh keturunan maupun genetik. Oke, selanjutnya di atasnya Freud ada Carl Jung. Carl Jung melibatkan pemahaman tentang struktur dan perkembangan kepribadian manusia dengan penekanan pada konsep kolektif dan alam bawah sadar. Oke, selanjutnya di anak panahnya Carl Jung ada Erich Fromm. Teori kepribadian Erich Fromm, di mana Erich Fromm adalah seorang psikolog asal Jerman yang dikenal karena mengembangkan teori yang menekankan pada pentingnya status sosial dan kompetensi dalam perilaku individu. Konsep utama dalam teori Erich Fromm mencakup status sosial, kompetensi, konflik, dan resolusi hingga kepentingan. Teori Fromm telah mempengaruhi berbagai aspek psikologi klinis, termasuk terapi perilaku, terapi emosional, dan sampai terapi perana. Nah, selanjutnya itu ada tokoh Rollo May. Rollo May adalah seorang psikolog eksistensialisme yang meyakini bahwa kebebasan untuk memilih merupakan takdir yang diberikan kepada manusia. Menurutnya, kebebasan psikologis timbul akibat ketidakmampuan manusia dalam memperoleh kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam pandangannya, hubungan antara waktu, tempat, dan makna tertentu merupakan penyebab keberadaan manusia. May juga menekankan adanya pentingnya kreativitas dan pencarian makna dalam hidup. Selanjutnya di bawah kanan Freud ada Abraham Maslow. Teori ini menyajikan hierarki 5 tingkat kebutuhan manusia yang diatur hierarki dari tingkat paling rendah hingga paling tinggi. Inti dari teori ini adalah bahwa kebutuhan yang lebih tinggi muncul ketika kebutuhan yang rendah telah terpenuhi. Kemudian panel dari Abraham Maslow yang di bawah itu ada tokoh Hans Eysenck. Teori dari Hans Eysenck ini mengklaim bahwa semua manusia memiliki seperangkat sifat dasar yang mendefinisikan mereka sebagai manusia dan setiap individu memiliki sifat yang unik. Teori ini berfokus pada faktor biologis dan genetik yang mempengaruhi kepribadian serta pengaruh lingkungan dan kondisi sosial pada masa kanak-kanak. Eysenck juga mengidentifikasi 3 dimensi kepribadian utama, yaitu extraversion, neuroticism, dan psikotisme. Nah, selanjutnya di panah Abraham Maslow itu ada Carl Rogers. Nah, Carl Rogers adalah tokoh teori kepribadian yang mengembangkan teori klien berpusat. Menurut teori ini, manusia itu memiliki kekuatan dalam dirinya yang mendorong proses menjadi lebih kompleks dan mengaktualisasikan diri. Rogers juga menekankan pentingnya penerimaan positif dan kesadaran dalam mengarahkan perilaku. Teori ini banyak digunakan dalam bidang konseling dan terapi. Rogers juga menyoroti bahwa ada 3 kondisi, yaitu keaslian, penerimaan positif, dan empati. Kondisi-kondisi ini diperlukan untuk mempengaruhi pertumbuhan dalam interpersonal. Oke, selanjutnya panah di kiri atas Freud ada Skinner. Teori kepribadian Skinner yang dikemukakan oleh Bruce F. Skinner merupakan teori kepribadian yang menekankan pada konsekuensi dan pengaruh lingkungan pada perilaku suatu individu. Nah, selanjutnya di sebelah kiri Skinner ada Albert Bandura. Pada Albert Bandura ini terdapat teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura.
adalah teori kepribadian yang menekankan pada pengaruh lingkungan dan pengalaman individu dalam membentuk perilaku dan kepribadian. Teori ini menekankan pada pentingnya belajar observasi, efisiensi diri, proses kognitif, dan pengaruh situasional dalam membentuk perilaku dan kepribadian. Kemudian di bagian kiri bawahnya Freud itu ada tokoh Gordon Allport. Allport itu tokoh yang menekankan tentang pentingnya motivasi kesadaran atau conscious motivation. Tetapi bagaimanapun juga Allport itu tidak menolak keberadaan atau kepentingan dari proses ketidaksadaran atau unconscious. Ia menyadari fakta bahwa beberapa motivasi didukung oleh dorongan tersembunyi dan dorongan yang disublimasi. Kemudian, dua panah yang ada di bawah Gordon Allport itu adalah tokoh McRae dan Costa. Teori kepribadian yang dibawakan McRae dan Costa juga dikenal sebagai teori 5 besar atau Big Five Personality Traits Model. Teori ini merupakan teori kepribadian yang menjelaskan sifat individu dalam 5 dimensi utama, yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai 14 tokoh psikologi. Apakah kalian udah paham? Kalau gitu, Jalan-jalan ke Paralayang. Cakep. Videonya udah dulu ya sayang.